Nama saya Santi Pratama Anggraini dengan NIM 2205040085 dari kelas A. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama adalah jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam Burgerlijk Wetboek. Burgerlijk Wetboek atau BW adalah hukum sipil di Belanda yang mengatur berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan antara individu termasuk pengakuan subjek hukum manusia. Pengakuan subjek hukum manusia dalam BW mengacu pada pengakuan hukum bahwa setiap individu dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Dalam konteks ini, pengakuan subjek hukum manusia berarti bahwa setiap individu dianggap memiliki keberadaan hukum yang independen. Hal ini berarti bahwa individu memiliki hak untuk memiliki kepemilikan, melakukan tindakan hukum, mengajukan klaim, dan menjalankan kewajiban hukum. BW memberikan pengakuan subjek hukum manusia kepada setiap orang yang memiliki kapasitas hukum. Kapasitas hukum adalah kemampuan seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban hukum secara penuh. BW mengakui setiap orang dewasa sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas hukum penuh, kecuali jika orang tersebut dinyatakan tidak cakap secara hukum. Ada beberapa situasi di mana pengakuan subjek hukum manusia dapat terbatas. Contohnya adalah dalam kasus individu yang belum mencapai usia dewasa atau individu yang telah dinyatakan tidak cakap secara hukum. Dalam kasus-kasus tersebut, pengakuan subjek hukum manusia yang dibatasi atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BW. Pengakuan subjek hukum manusia dalam BW merupakan prinsip dasar yang melindungi hak-hak individu dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat hukum secara adil dan setara. Prinsip ini mendasari banyak aspek hukum yang terkait dengan hak kepemilikan, kontrak perjanjian, tanggung jawab, dan perlindungan hukum lainnya dalam sistem hukum Belanda. Soal yang kedua, jelaskan teori fikti dan teori organik terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Dalam hukum perdata, terdapat dua teori yang berkaitan dengan badan hukum sebagai subjek hukum, yaitu teori fiktif atau fiksi dan teori organ. Teori fiksi didasarkan pada asumsi bahwa badan hukum adalah entitas yang diciptakan secara fiktif atau imajiner oleh hukum. Menurut teori ini, badan hukum tidak memiliki keberadaan fisik atau nyata seperti manusia, tetapi diakui oleh hukum sebagai subjek hukum yang dimiliki hak dan kewajiban. Dalam pandangan ini, badan hukum dianggap sebagai orang hukum yang memiliki kapasitas hukum seperti individu manusia. Teori fiktif memberikan badan hukum kemampuan untuk memiliki hak milik, mengadakan kontrak, penggugatan, dan digugat di pengadilan, serta menjalankan aktivitas hukum lainnya. Contoh, badan hukum yang diakui dalam konteks ini termasuk perusahaan, persekutuan, yayasan, dan entitas hukum lainnya. Teori organ. Teori organ menganggap badan hukum sebagai entitas yang berkaitan dengan individu atau organ-organ yang menjadi bagian dirinya. Menurut teori ini, badan hukum adalah organ atau struktur organisasi yang menggunakan individu-individu sebagai alat atau wakil untuk menjalankan kegiatan hukum. Dalam pandangan ini, badan hukum tidak memiliki eksistensi terpisah dari individu-individu yang mengelolanya. Individu-individu yang bertindak atas nama badan hukum dianggap sebagai perpanjangan atau wakil dari badan hukum tersebut. Dengan demikian, hak dan kewajiban badan hukum diatribusikan kepada individu-individu yang berhak atas namanya. Teori organ mengakui badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas hukum melalui individu-individu yang menjadi bagian darinya. Contoh badan hukum yang dilihat dari perspektif ini adalah organisasi pemerintahan, entitas publik, dan badan-badan hukum lainnya, di mana individu-individu yang bertindak sebagai agen atau perwakilan badan hukum tersebut dianggap tertindak atas nama dan kepentingan badan hukum tersebut. Kedua, teori ini memberikan kerangka hukum untuk mengakui badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Pemilihan antara teori fiktif atau teori organ dapat bervariasi, tergantung pada sistem hukum dan konteks hukum negara yang berlaku. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan sistem
pengaturan buku kedua dan buku ketiga Burgerveen Wetboek. Dalam Burgerveen Wetboek atau B, terdapat dua buku yang memiliki pengaturan yang berbeda, yaitu buku kedua Burgerrecht atau buku ketiga Vermogenrecht, buku kedua Burgerlijkrecht, buku kedua BW yang juga dikenal sebagai Burgerlijk Wetboek. Bagian umum berisi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara umum untuk semua hubungan hukum perdata di Belanda. Buku ini mengatur aspek-aspek fundamental seperti subjek hukum, hak kepemilikan, perjanjian, tanggung jawab, pembuktian, dan preskripsi. Buku kedua merupakan hukum umum yang berlaku untuk semua di bidang hukum perdata di Belanda. Buku ketiga Vermogenrecht, buku ketiga BW yang juga dikenal sebagai hukum harta, merupakan bagian dari BW yang mengatur hukum-hukum yang berkaitan dengan harta, kekayaan, atau aset. Buku ini mengatur perjanjian harta kekayaan seperti perjanjian jual beli, sewa, pinjaman, dan perjanjian lainnya yang berhubungan dengan harta. Selain itu, buku ketiga juga mengatur hukum warisan, hak milik, hak tanggungan, dan hukum obligasi. Perbedaan antara buku kedua dan ketiga BW terletak pada ruang lingkup pengaturannya. Buku kedua adalah hukum umum yang mencakup aspek-aspek umum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam semua hubungan hukum perdata. Buku ini memberikan dasar dan kerangka hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu dan entitas hukum dalam berbagai konteks. Di sisi lain, buku ketiga BW secara khusus mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan harta kekayaan atau aset. Buku ini memperinci ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk transaksi harta, kepemilikan warisan, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kekayaan. Buku ketiga menyediakan kerangka hukum yang lebih spesifik dan rinci mengenai hukum perdata terkait harta kekayaan. Secara singkat, buku kedua BW mencakup hukum umum yang berlaku untuk semua hubungan hukum perdata, sedangkan buku ketiga BW mengatur hukum-hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan dan transaksi harta secara lebih khusus. Soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia terdapat beberapa asas atau prinsip hukum yang mendasari institusi perkawinan. Berikut ada beberapa asas hukum perkawinan yang terdapat dalam UU tersebut, beserta penjelasannya. Yang pertama, asas monogami. Asas monogami menegaskan bahwa dalam perkawinan hanyalah diperbolehkan satu suami dan suatu istri. Prinsip ini menekankan keabsahan perkawinan hanya berlaku untuk pasangan suami istri yang saling setia dan satu sama lain dan menjalani ikatan perkawinan yang eksklusif. Nomor 2, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan menekankan pentingnya keluarga sebagai dasar terbentuknya masyarakat yang harmonis. Perkawinan diatur untuk melindungi dan membangun keluarga yang kuat serta memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri dan anak-anak. Yang ketiga, asas kesetaraan. Asas kesetaraan menegaskan bahwa setiap pasangan suami istri memiliki kedudukan yang setara dalam perkawinan. Pasangan suami istri memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama dalam menjalankan peran dan fungsi dalam keluarga, serta dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Yang keempat, asas kedaulatan hukum. Asas kedaulatan hukum menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban hukum yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks perkawinan, asas ini menegaskan hak individu untuk memiliki pasangan hidupnya, menentukan status pernikahannya, serta memperoleh perlindungan hukum dan dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Yang kelima, asas perlindungan dan kepentingan anak. Asas ini menekankan perlindungan dan kepentingan anak sebagai hal yang sangat penting dalam perkawinan. Perkawinan harus memperhatikan dan memenuhi kepentingan serta hak-hak anak, baik dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak. Asas-asas tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan, keharmonisan, dan perlindungan hukum dalam konteks perkawinan di Indonesia. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam mengatur hubungan suami istri, hak dan kewajiban mereka,
serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Soal nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan benda dan hak kebendaan. Dalam hukum perdata, istilah benda mengacu pada objek yang dapat dikuasai dan memiliki nilai ekonomi. Benda dapat berupa barang fisik maupun kepentingan ekonomi yang dapat diperdagangkan atau dimiliki secara hukum. Benda menjadi objek yang penting dalam konteks hak kebendaan. Hak kebendaan atau disebut juga sebagai hak milik atau hak yang melekat pada benda. Hak kebendaan memberikan pemilik hak untuk memiliki, menggunakannya, dan menguasai benda tersebut. Pemilik benda memiliki hak eksklusif terhadap benda dan memiliki wewenang untuk menjalankan hak-hak tertentu seperti mengalihkan, menggadaikan, atau menjual benda kepada pihak lain. Hak kebendaan memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama adalah hak mutlak. Hak kebendaan adalah hak yang mutlak atau absolut. Artinya pemilik memiliki hak yang kuat dan dapat melawan klaim atau campur tangan dari pihak lain, kecuali jika ada hukum atau perjanjian yang membatasi atau membatalkan hak tersebut. Yang kedua, hak menuntut. Pemilik benda memiliki hak untuk menuntut perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran atas hak kebendaannya. Hal ini berarti pemilik benda dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang melanggar hak kebendaannya. Yang ketiga, hak permanen. Hak kebendaan bersifat permanen atau terus-menerus kecuali ada tindakan hukum yang menyebabkan peralihan hak dari pemilik kepada pihak lain. Yang keempat adalah hak terbatas. Meskipun hak kebendaan memberikan hak yang kuat kepada pemilik benda, terdapat batasan-batasan hukum tertentu yang dapat membatasi hak tersebut. Contohnya adalah pembatasan lingkungan, peraturan zonasi, atau pihak lain atas benda tersebut. Yang kelima, hak kebendaan dapat terdiri dari hak milik penuh, hak kepemilikan absolut, hak pakai, hak guna usaha, hak sewa, dan hak tanggungan jaminan. Hak kebendaan ini memberikan kewenangan tertentu kepada pemilik benda atau pihak yang memperoleh hak tersebut. Pemahaman tentang benda dan hak kebendaan penting dalam hukum perdata, terutama dalam konteks kepemilikan peralihan hak, perjanjian jual beli, dan perlindungan hukum terhadap benda dan hak-hak yang melekat padanya. Soal nomor 6, menjelaskan sumber perikatan dalam Burgerlijk Wetboek. Dalam Burgerlijk Wetboek atau BW Belanda terdapat beberapa sumber perikatan yang mengatur terjadinya kewajiban hukum antara para pihak. Sumber-sumber perikatan ini diatur dalam buku 3 BW yang berkaitan dengan hukum perikatan. Berikut adalah beberapa sumber perikatan yang diakui dalam BW. Yang pertama, perjanjian overeenkomst. Perjanjian adalah sumber perikatan yang paling umum dalam BW. Perjanjian terbentuk ketika dua atau lebih pihak saling menyetujui satu hal dan saling memberikan kehendak untuk mengikatkan diri secara hukum. Perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis maupun lisan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Yang kedua, perbuatan melawan hukum atau onrechtmatige. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hak orang lain atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Yang ketiga, perkara dalam perdata atau onrechtmatige. Perkara dalam perdata adalah kejadian atau peristiwa tertentu yang menyebabkan terjadinya kewajiban hukum antara para pihak tanpa adanya perjanjian antara mereka. Contohnya adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini, pihak yang menyebabkan kecelakaan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul. Peraturan undang-undang. Yang kelima, peraturan undang-undangan atau peraturan undang-undangan yang merupakan sumber perikatan yang berasal dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang dapat mengatur kewajiban atau hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh para pihak. Pembayaran yang tidak dilunasi atau overholdigde betaling.
Pembayaran yang tidak terlunasi terjadi ketika seseorang membayar kepada orang lain tanpa ada kewajiban hukum atau dasar yang sah untuk pembayaran tersebut. Jika pembayaran tersebut tidak seharusnya dilakukan, pihak yang menerima pembayaran tersebut dapat diwajibkan untuk mengembalikan jumlah yang telah diterima. Sumber-sumber perikatan ini merupakan dasar hukum yang mengatur terjadinya kewajiban hukum antara para pihak dalam BW. Prinsip kebebasan berkontrak juga diakui, yang memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian mereka selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Soal nomor 7, jelaskan wujud prestasi dalam Burgerlijk Wetboek. Sebutkan juga dasar hukumnya. Dalam Burgerlijk Wetboek atau BW Belanda, prestasi mengacu pada tindakan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perikatan. Prestasi dapat berupa tindakan untuk memberikan sesuatu prestasi positif atau untuk tidak melakukan sesuatu prestasi negatif sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dasar hukum untuk wujud prestasi dalam BW terletak pada pasal 6.21 BW yang mengatur tentang kewajiban untuk melaksanakan perjanjian. Pasal tersebut menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Pasal 6.21 BW menyebutkan, yang pertama, setiap perjanjian yang sah memberikan kewajiban bagi tiap-tiap pihak untuk melaksanakan apa yang disepakati menurut perjanjian itu. Sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum tidak dapat menjadi dasar bagi perjanjian. Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian yang sah menciptakan kewajiban bagi setiap pihak untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Dalam konteks ini, prestasi dapat berupa pembayaran harga, penyerahan barang, pemberian jasa, atau tindakan lain yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Namun, perlu diperhatikan bahwa prestasi yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum tidak dapat menjadi dasar bagi perjanjian. Hal ini mengindikasikan bahwa prestasi yang melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku tidak akan diberikan pengakuan hukum. Dengan demikian, dasar hukum untuk wujud prestasi dalam BW terletak pada pasal 6.21 BW yang menegaskan kewajiban pihak-pihak untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian yang sah. Soal nomor 8, jelaskan pengertian perjanjian dalam Burgerlijk Wetboek dan sebutkan juga dasar hukumnya. Dalam Burgerlijk Wetboek atau BW Belanda, perjanjian mengacu pada kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang menghasilkan kewajiban hukum. Perjanjian adalah instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dan menetapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka. Dasar hukum untuk pengertian perjanjian dalam BW terletak pada pasal 6.213 BW yang mengatur tentang perjanjian secara umum. Pasal tersebut menyebutkan, yang pertama, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk mengikatkan diri terhadap satu sama lain. Kesepakatan itu dapat timbul dari penawaran dan penerimaan. Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian terbentuk melalui kesepakatan antara dua orang atau lebih yang bermaksud untuk saling mengikatkan diri. Kesepakatan tersebut dapat terjadi melalui penawaran dari salah satu pihak dan menerima oleh pihak lainnya. Dalam konteks ini, perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis maupun lisan, selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Perjanjian dalam BW memiliki berbagai jenis, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian kerjasama, dan lain sebagainya. Setiap jenis perjanjian memiliki aturan dan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dasar hukum untuk pengertian perjanjian dalam BW terletak pada pasal 6.213 BW yang menegaskan bahwa perjanjian adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bermaksud untuk saling mengikatkan diri. Pasal tersebut merupakan landasan hukum yang mengatur prinsip dasar perjanjian dalam BW Belanda. Sekian video saya.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.